Banyak problem. Pemirsa masih bersama kami dari wilayah Desa Gentasari di Kecamatan Kroya, Kabupaten Cilacap. Ini saya berbincang langsung dengan calon Presiden Joko Widodo. Kami ambil sedikit waktu Pak Jokowi di masa kampanye yang kebetulan sore ini kami temui Pak Jokowi sedang belusukan ini ke sawah, ke tengah-tengah warga, bahkan berbincang dengan para petani. Dari tadi Pak Jokowi sudah banyak ngobrol ya Pak dengan Bu Sutinah, juga dengan petani yang lainnya untuk mengetahui problem-problem. Ternyata masalah yang berada di akar rumput ini masih sangat banyak. Ya, berbeda, masalah lapangan berbeda dengan yang ada di tingkat kebijakan. Kadang-kadang sering nggak sambung gitu loh. Yang di atas kelihatan sudah merasa membereskan, tadi yang di bawah semuanya teriak semuanya kan. Ini persoalan-persoalan yang sering saya sampaikan kan. Kita ini tidak ke bawah, ini tidak hanya urusan suara, tapi urusan mendengarkan suara rakyat itu lebih penting menurut saya, bukan urusan suara. Apakah kemudian keluhan dari rakyat ini kedepannya akan sangat mempengaruhi kebijakan-kebijakan seandainya Bapak terpilih? Iya, mendengarkan rakyat, mendengar keluhan rakyat itu menjadi bagian yang sangat penting dalam mendesain sebuah kebijakan. Karena itulah demokrasi. Demokrasi ada di situ, mendengar suara rakyat. Bapak, seperti yang tadi disampaikan sebelum break, boleh kami tahu Pak kira-kira apa nanti visi nyata, langkah nyata yang akan dilakukan untuk memperbaiki sektor pertanian? Satu, yang kedua perikanan kelautan yang tadi juga Bapak seharian sempat berbincang dengan nelayan-nelayan Pak. Ya, sebenarnya hal yang sederhana ya, ini di tatanan kebijakan jangan ada lagi alih fungsi dari lahan sawah padi ya ke industri, ke pertambangan, ke perumahan. Itu udah nggak boleh. Di seluruh Indonesia Pak? Iya dong, terutama lahan-lahan produktif yang ada pengairannya. Kemudian yang kedua petani harus mulai diarahkan kepada penggunaan pupuk yang ramah lingkungan, pestisida yang ramah lingkungan, bibit lokal tetapi produktif, sehingga riset R&D itu harus kembali dibangun lagi, sehingga benih-benih lokal itu betul-betul bisa dikembangkan ya. Sehingga penggunaan kompos, penggunaan pestisida alam harus mulai digalakkan kembali, karena itu juga ramah lingkungan. Yang ketiga, akses permodalan bagi petani dan nelayan itu betul-betul harus serius dikerjakan. Artinya ada bank agromaritim yang melayani petani dan melayani nelayan. Karena tadi seperti di Cilacap yang kita lihat juga sama, mereka mengeluh pertama masalah sulitnya mencari bahan bakar, yang kedua mesin kapalnya sudah tua tapi nggak bisa beli lagi, yang ketiga masalah jaring yang juga mereka sering tidak bisa memperbarui, yang keempat modal untuk melaut, kadang-kadang mereka harus pinjam dengan renta bunga yang sangat tinggi. Ini yang problem lapangan inilah yang kecil-kecil tapi bertumpuk-tumpuk. Petani pun seperti sama, nelayan petani itu sama. Bapak, kalau mendengar tadi penjelasan Pak Jokowi, kira-kira visi misi ke depannya juga semakin besarkah harapan yang dititipkan kepada Pak Jokowi Pak? Semua masyarakat, khususnya paling bawah, nelayan, petani semua itu pasti ingin semua mudah. Apalagi biaya ekonomi untuk keluarganya masing-masing itu semakin tinggi, apa mahal. Ya tolonglah untuk nantinya dipermudah semuanya urusan petani, nelayan dan sebagainya. Jangan sampai ya seperti kemarin susahnya minta ampun, cari pupuk pun susah, Obat juga susah. Iya. Nah, Ibu Bapak tadi berkaitan dengan pupuk, obat ini Pak Jokowi sebenarnya punya program lain ya Pak ya, ada satu program lagi, Kartu Indonesia Sehat dan Kartu Indonesia Pintar yang selama ini selalu dibawa kemana-mana. Masih bawa kartunya Pak? Ini dia. Ini mungkin juga akan sedikit menjawab. Untuk menolong petani nelayan ya, ini Kartu Indonesia Pintar seperti ini. Nih seperti ini. Nah, ini untuk anak-anak petani dan nelayan memang harus pegang ini, sehingga untuk sekolah setelah di SD, SMP, SMA itu bisa menggunakan kartu ini, sehingga biayanya bisa ditanggung oleh kartu ini. Kita harus pegang ini. Dan ada Kartu Indonesia Sehat seperti ini. Nah, sama, jadi ya kita kan nggak mau sakit, tapi kalau pas sakit itu bisa langsung dibawa ke rumah sakit, ini dipegang semuanya. Ini sudah kita laksanakan.
tinggal dinasionalkan. Bukan akan, tapi Bukan, ini sudah bukan akan, ini sudah teruji. dilaksanakan, sudah dikoreksi-koreksi, sudah dievaluasi, tinggal dinasionalkan. Ini saya kira bisa dilakukan. Sasarannya Pak? Sasarannya ya masyarakat-masyarakat yang berpenghasilan rendah. Jadi di awal nanti iya, Bapak, ini selama ini sudah diterapkan di Solo, juga sudah diterapkan di Jakarta. Apakah kemudian realistis untuk menerapkan ini di seluruh wilayah Indonesia? Ini gampang, sistem yang sudah kita laksanakan. Ini sudah kita buktikan. Jadi sudah teruji? Iya, tinggal ini kita ini mau enggak menyelesaikan, niat enggak untuk menyelesaikan masalah-masalah yang ada. Kalau niat ya, ini sistemnya sudah ada. Artinya warga nanti tidak perlu lagi memikirkan ketika sakit bagaimana untuk sekolah anak mereka, tapi konsentrasi untuk membangun hidupnya ya Pak. Iya, harusnya konsentrasi mereka berproduksi. Desa itu harus menjadi pusat produksi, tidak berpikir masalah-masalah beban-beban seperti ini. Baik, Bapak, ini kalau ada beberapa pihak yang nyentil ngomong Pak Jokowi ini datang ke nelayan, datang ke petani, suaranya sedikit loh Pak, bukannya berorasi di gedung misalnya. Emang nggak takut? Oh, kita nggak pengen cari suara kok. Kalau petani ini mencari tahu masalah-masalah yang ada di lapangan. Ke nelayan juga kita mencari tahu masalah-masalah yang ada di lapangan seperti apa. Tidak tidak selalu kita datang ke bawah itu mencari suara, kan tidak seperti itu. Problem kita tidak hanya masalah dapat atau tidak dapat suara, tetapi ada problem-problem dasar yang dialami oleh petani, oleh nelayan yang juga nantinya harus diselesaikan. Yang memilih itu rakyat, bukan. Gimana Mas? Yang memilih itu rakyat, bukan atasan atau bukan lotrean. Yang bukan elit, bukan orang elit, orang bawah yang dukung, yang menjadikan itu orang saya gitu. Uang bukan jadi penentu. Yang penting semua masyarakat, golongan bawah, atas apapun yang sedang itu harus kompak mendukung Pak Jokowi, semoga jadi presiden. Jangan lupa nomor 2. Bapak datang ke masyarakat ini justru dibantu masa kampanyenya. Bapak, saya sedikit mau tahu. Pemirsa perlu Anda tahu bahwa di sini selain yang terlihat di layar ini ada bersama kami beberapa petani. Di sekitar sini juga ramai sekali disaksikan oleh warga di sekitar pemukiman ini. Pak Jokowi, kalau boleh saya tanya sedikit, ini memilih lokasi Jawa Barat lalu langsung lanjut sampai Jawa Tengah, ini ada alasan khususnya Pak? Ya, kita ingin tahu lah suara di bawah seperti apa. Suara di bawah seperti apa, keinginan di bawah seperti apa. Suara di sini Pak Jokowi. Tapi kalau kita melihat di rakyat kelihatan lah. 100% Pak Jokowi. Keinginan mereka apa kita ngerti. Terima kasih di syutingnya. Ya pemirsa, demikianlah perbincangan kami bersama dengan calon presiden semuanya. Joko Widodo. Dan Pak Jokowi akan masih melanjutkan perjalanan ini sedikit meninjau ke persawahan, kemudian kembali melanjutkan perjalanannya, kali ini masuk ke wilayah Jawa Tengah, bahkan akan berakhir di Solo perjalanannya. Pak Jokowi sekarang sedang jalan melintasi pepotangan sawah, disambut warga yang cukup antusias melihat sosok mereka. Demikian, kita kembali ke studio.